Baik, kita sudah memiliki 10 pertanyaan di sini yang akan kita gunakan untuk form PSP. Jadi untuk penerimaan siswa baru, Bunda misalnya ini kan masih di dalam masa karantina, Bunda bisa share link formulirnya lewat WA atau lewat iklan Facebook atau lewat manapun, dari orang tua ke orang tua juga bisa. Kita membuatnya di Google Form dengan menggunakan 10 pertanyaan yang sudah disusun ini. Kita buka Google Form. Buka Google Form gimana Mr. Noel? Gampang. Bunda bisa masuk lewat Google Drive, salah satunya drive.google.com. Selama Bunda sudah masuk ke akun Gmail-nya ya, kemudian Bunda klik di sini, ada new plus new. Oke, kemudian Bunda klik more, klik. Belum selesai, bentar. Belum selesai loadingnya. Klik new. Nah ini dia. Klik more. Tik. Nah ini ada tulisannya Google Form. Oke, klik. Dan dia akan membuka Google Form. Ini yang baru. Sama aja ya, saya pakai yang ini deh, nggak apa-apa. Kemudian ini jangan lupa Bunda berikan judulnya, misalnya adalah formulir pendaftaran siswa baru TK Harapan Jaya. Kayak bis aja ya. Formulir ini mohon diisi dengan lengkap dan benar sebelum dikembalikan melalui email misalnya. Nanti Bunda boleh apapun ini. Kemudian langsung masuk, kita pertanyaannya identitas anak. Pertanyaan pertama, nama anak gitu kan. Bunda pilih short answer. Kenapa? Karena dia akan menulis namanya kan. Kemudian untuk menambahkan nama bagaimana? Oh ini penting nggak penting? Kalau penting dan harus diisi, Bunda klik di sini require, klik. Jadi kalau ini nggak diisi maka yang mengisi formulir tidak bisa menyerahkan formulirnya, jadi harus diisi. Kemudian Bunda klik add question, tambah pertanyaan. Kemudian Bunda identitas orang tua. Oke. Apakah 2 atau 1 ini namanya? Ayo orang tua, ayah, ibu atau ayah saja. Nama ayah misalnya. Short answer kembali. Require butuh. Tambah pertanyaan. Nama ibu. Short answer. Ini otomatis sudah Google mengubahnya. Tapi kalau misalnya nggak setuju dengan short answer, Bunda bisa pilih. Ini ada banyak pilihannya. Saya mau coba cepat supaya videonya nggak sampai 7 menit sih. Biar bisa masuk ke WA. Kemudian tambah pertanyaan lagi. Pertanyaan ketiga apa? Bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari di rumah misalnya. Mau multiple choice. Misalnya Indonesia. Kemudian Jawa. Kemudian bahasa apa lagi ya? Bahasa Sunda kali ya. Sunda. Kemudian jangan lupa kalau ada gini, biasanya kan mungkin ada bahasa yang kita tidak mengira ternyata digunakan. Bisa ditambahin add or other. Other ini berarti bisa diketik gitu. Bisa diketik sendiri. Ini multiple choice berarti dia bisa memilih lebih dari satu. Require butuh. Nih klik. Nah, tambah pertanyaan lagi. Yang berpengaruh dalam pengasuhan selain ortu. Saya nggak tahu maksudnya apa nih. Mungkin maksudnya yang merawat, ikut merawat itu ya. Klik. Oke, selain ortu siapa? Dan enggak, kalau biar terbuka, buat aja short answer. Jadi kita, karena pilihannya kan kemungkinannya ada banyak, kakek, nenek, tante, pak D, om. Ada lagi pertanyaannya masih ada Mr. Noel, tambah lagi add question. Kemudian biar masih ada tuh dibantu. Oke. Tulis di sini.
misalnya mandiri, dibantu. Untuk menambah tinggal klik enter saja, dia akan membuka pilihan ketiga. Kalau tidak mau pilihan ketiga, dihapus saja X. Atau mungkin dikasih ruang untuk pilihan untuk jawaban ketikan, boleh tambahi. Ini penting dan harus diisi. Nggak harus, kalau nggak harus nggak usah diklik maksud saya ininya, require-nya. Pertanyaan selanjutnya, riwayat kesehatan dan alergi. Klik. Mohon isikan riwayat penyakit yang pernah diderita Ananda misalnya. Dan atau alergi. Long answer, jawaban panjang. Yes, betul. Require, butuh. Tambah pertanyaan. Apa tadi pertanyaan? Motivasi memilih orang. Oke, bisa saja. Apa motivasi Bapak atau Ibu dalam memilih sekolah ini? Oke, perlu misal tambahin, wajib diisi. Pertanyaan selanjutnya, nah, motivasi dan alasan harapan sama aja kayaknya ya, tapi nggak apa-apa lah, boleh silahkan, suka-suka Bunda yang membuat form kok. Tapi kalau dirasa ini sudah terwakili di satu pertanyaan lain, boleh dihapus supaya tidak memberikan tambahan waktu untuk orang tua mengisi. Apa harapan Bapak Ibu untuk sekolah ini? Wih, mantap. Tambah lagi, tinggal berapa pertanyaan sekarang? Dari mana ini Bapak Ibu dapat itu? Oke. Dari mana Bapak atau Ibu dapat informasi tentang sekolah ini? Nah, wah, ini untuk informasi tim marketing ini ya. Dari mana ini? Misalnya dari internet, ya, dari teman, kemudian dari brosur, misalnya sekolah Bapak Ibu menyebarkan brosur, kemudian mungkin sekolah Bapak Ibu pasang iklan di radio misalnya. Jangan lupa tambahi pilihan lain yang bisa diketikkan. Misalnya dia tahu dari anaknya teman, bukan teman tapi anaknya teman. Sangar sekali ini anaknya, masih TK udah tahu gitu kan. Oke, lagi-lagi pertanyaannya, bersediakah mengikuti? Oke. Tambah pertanyaan, klik di sini. Bersediakah Bapak atau Ibu untuk mengikuti kegiatan aturan? Saran saya tadi seperti di grup, kalau ada pertanyaan seperti ini, asumsi kita orang tua sudah tahu atau sudah pernah membaca tentang peraturan sekolah Bunda. Kalau belum, maka Bunda bisa cantumkan peraturan sekolah Bunda misalnya di sini, di deskripsi misalnya, atau disertakan di PDF bersama dengan link yang dikirimkan ini. Oke, ini coba kita lihat sekarang, kita klik preview untuk melihat seperti apa yang dilihat oleh orang tua. Nanti kalau membuka link, seperti ini yang orang tua melihatnya. Nama ayah, nama ibu, sehari-hari. Nah, kalau sudah oke, maka tinggal kirim linknya saja. Tapi pastikan sebentar ini, kita atur terlebih dahulu. Apakah akan mengumpulkan email? Apakah membatasi satu respon saja? Edit after submit. Si summary ini nggak usah menurut saya. Biar nggak terlalu banyak pilihan untuk orang tua, nanti jadi bingung orang tua. Presentation, misalnya ini,
Terus apakah akan menunjukkan link untuk mengisi ulang? Tidak usah. Terus di sini kasih konfirmasi pertanyaan, pernyataan konfirmasi. Terima kasih. Terima kasih untuk pendaftaran Bapak Ibu. Misalnya seperti itu. Klik save, jangan lupa. Nah, selesai. Kita klik respon. Oke, nanti Bunda bisa melihat responnya di sini. Kalau ada yang isi akan ada tulisannya 10 respon, atau 20 respon, atau 200. Amin. Kalau ini karena belum ada kan. Nah, kalau semisal setelah 2 bulan Bunda mau menutup ini supaya nggak ada lagi yang mengisi, tinggal diklik ininya. Klik. Nah, kalau seperti ini nggak akan ada lagi yang bisa mengisi walaupun membuka linknya. Tapi sekarang karena mau dibuka, ya klik lagi. Nah, ini namanya terbuka. Oke, cara mengirimkan linknya gimana, Mr. Noel? Ini tinggal di sini. Send. Klik send. Kemudian Bunda, kalau mau lewat email ini bisa, tinggal tulis emailnya di sini. Misalnya Mr. Noel bla bla bla, @gmail misalnya. Tapi paling gampang dan paling sering adalah menggunakan ini. Link ini. Diperpendek Mr. Noel boleh. Klik. Nah, ini dia. Terus klik copy. Nah, udah Bunda tinggal kirimkan di WA Bunda. Contoh Google Form PSB. Ya, nanti orang tua yang mengklik di WA, dia akan terkirim ke seperti ini. Nah, ini udah berapa menit nih, teman? Sudah 11 menit. Aduh, semoga videonya nggak terlalu besar nanti. Oke, saya cukupkan di sini. Sebenarnya saya mau menunjukkan cara untuk memasang logo di Google Form, tapi ini sudah 11 menit. Nanti kalau di-convert ke WA, takutnya videonya kepotong. Kurang lebih seperti ini. Nanti saya akan kirim linknya. Kalau Bunda mau mengkopiannya, bisa kirimkan Gmail Bunda. Nanti saya kirim ke alamat email Bunda. Oke?